Tapi Ibu Rahayu tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Buatan usah, ambil aja kembaliannya buat sampean. Tapi setelah ini tolong segera pergi dari sini. Jangan menengok ke arah belakang. Bisik wanita itu dengan suara yang sangat lirih. Pas dia nengok ke belakang, jalanan tanah rata, deretan rumah joglo, obor minyak tanah, dan keramaian warga desa yang dia lihat baru saja hilang total. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel catatan si manis cerita mistis yang dikemas dengan manis. Untuk kalian yang sedang menonton dan yang sudah subscribe serta like video ini, semoga rezekinya dilancarkan. Amin. Cerita yang mau aku bawain malam ini berasal dari kiriman seorang subscriber kita. Namanya Mas Bayu. Kejadiannya ini sekitar tahun 2022 lalu. Lokasinya ada di salah satu daerah perbukitan Jawa Timur. Mas Bayu ini kerja jadi kurir di salah satu ekspedisi swasta yang terkenal warna logonya. Dan malam itu Mas Bayu dapat jatah pengiriman COD ke daerah pinggiran kabupaten. Nah, kalau kalian tahu daerah pinggiran di Jawa Timur yang dekat lereng gunung itu tuh tipikalnya jalanannya nanjak, kanan kiri masih banyak pohon bambu besar, dan jarak antar rumah warga itu bisa jauh banget. Kadang ngelewatin ladang atau kuburan dulu baru ketemu rumah lagi. Sore itu sekitar jam 5 Mas Bayu sempat neduh di pos ronda karena cuaca saat itu sedang hujan deras. Karena hujan baru reda setengah 7 malam, otomatis kerjanya jadi ngaret. Malam itu jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Harusnya Mas Bayu sudah bisa balik ke gudang ekspedisi buat absen pulang. Tapi pas dia cek di dalam keranjang motornya, ternyata masih tersisa satu paket lagi. Pas dia lihat resinya, tertulis sistem COD dengan nominal 230.000. Nama penerimanya Ibu Rahayu. Alamat tertulis Dusun Mojo RT 4 RW 2 Desa Kramat. Ini nama samaran ya. Mas Bayu ini sempat bimbang mau dibawa balik ke gudang buat diretur besok, tapi dia kepikiran target presentasi pengiriman harian dia. Lagi pula nominal COD-nya lumayan besar, 230.000. Takutnya kalau di cancel pembelinya kecewa atau malah ditolak besoknya. Akhirnya Mas Bayu mutusin buat ya sudahlah, udah tanggung satu paket ini lagi. Habis itu dia mau langsung pulang, ngopi dan rebahan. Dia pun langsung masukin alamat itu ke Google Maps di handphonenya. Maps-nya mendeteksi lokasi tersebut jaraknya sekitar 20 menit dari posisi dia berdiri. Tapi jalurnya memang harus masuk agak dalam ke arah area perbukitan. Tanpa curiga sedikit pun, Mas Bayu langsung tancap gas motor metiknya, menembus malam yang dingin dan basah sisa hujan tadi. Dia ngelewatin jalan raya aspal biasa, tapi setelah lewat 10 menit, Google Maps menyuruh dia buat belok kiri, masuk ke jalan setapak yang ukurannya cuma pas buat satu mobil atau 2 motor pas-pasan. Nah, disinilah suasananya mulai berubah total. Jalanannya udah bukan aspal lagi, melainkan tumpukan batu makadam yang licin banget karena habis kehujanan. Kanan kiri jalan itu udah nggak ada rumah sama sekali. Yang ada cuma pohon jati yang tinggi-tinggi banget, sama rimbunan pohon bambu yang kalau kena angin tuh suaranya kayak orang lagi berbisik. Mas Bayu tetap fokus ngeliat layar handphonenya yang dijepit di stang motor. Di Maps, garis birunya masih lurus terus mengarah ke sebuah lokasi titik hitam melingkar. Pas dia lagi fokus nyetir sambil menghindari genangan air, tiba-tiba di layar handphonenya ada notifikasi aneh. Sinyal handphonenya langsung drop jadi SOS, tidak ada layanan. Terus garis birunya hilang. Di layar cuma ada tulisan
GPS signal lost. Dia berhenti sebentar nyoba nyari sinyal sambil ngangkat handphonenya tinggi-tinggi. Tetap nggak ada hasil. Pas dia mau mutusin buat balik arah karena takut nyasar, lampu sorot motornya menangkap sesuatu di depan. Sekitar 50 meter di depan dia ada sebuah pembatas desa yang terbuat dari susunan batu bata merah kuno, mirip-mirip bangunan zaman kerajaan dulu. Di atas pembatas desa atau gapura itu ada papan kayu lapuk yang samar-samar terbaca, "Selamat datang di Desa Kramat." Mas Bayu langsung lega. Oh, ternyata udah nyampe, berarti tinggal harus lurus dan nyari alamat RT 04, pikirnya saat itu. Dia nggak kepikiran sama sekali kenapa nama desanya seserem itu. Yang ada di otaknya cuma satu, paket cepat sampai, uang COD diterima, lalu pulang. Begitu motor Mas Bayu melewati gapura batu bata merah itu, anehnya jalanan makadam yang tadinya rusak parah langsung berubah jadi jalanan tanah yang rata, bersih banget, seolah-olah sering disapu. Gak jauh dari situ dia mulai melihat deretan rumah warga. Tapi ada yang janggal. Rumah-rumah di desa ini modelnya jadul, semua bentuknya rumah joglo kayu khas Jawa kuno. Dindingnya masih anyaman bambu dan lantainya masih tanah. Yang paling bikin Mas Bayu heran, gak ada satupun rumah yang pakai lampu neon atau lampu bohlam listrik. Penerangan di depan rumah mereka itu semuanya pakai obor minyak tanah atau lentera kuno. Tapi suasana desa itu ramai banget untuk ukuran jam 9 malam di pelosok. Mas Bayu melihat ada beberapa bapak-bapak yang lagi ronda pakai sarung, ada ibu-ibu yang lagi ngobrol di teras rumah, bahkan ada anak-anak kecil yang lagi main tanah di halaman. Cuma pas motor Mas Bayu lewat, keramaian itu mendadak hening. Setiap kali Mas Bayu lewat di depan rumah warga, semua orang di situ langsung berhenti beraktivitas. Mereka pelan-pelan menolehkan kepala mereka, serentak menatap dengan tatapan yang kosong, datar, tanpa ekspresi sama sekali. Gak ada senyuman, gak ada bisik-bisik, cuma tatapan mata yang mengikuti arah laju motor. Mas Bayu mencoba buat tetap sopan. Dia menepikan motornya di dekat seorang bapak-bapak yang lagi berdiri di pinggir jalan memegang obor. "Permisi Pak, mau tanya kalau rumahnya Ibu Rahayu RT 04 sebelah mana ya?" tanya Mas Bayu seramah mungkin. Bapak-bapak itu nggak langsung menjawab, dia cuma diam, matanya ngeliat ke arah kotak paket yang dipegang Mas Bayu. Baru kemudian matanya perlahan naik natap wajah Mas Bayu. Lalu bapak itu ngangkat tangan kanannya pelan-pelan banget sambil nunjuk ke arah jalan yang lurus ke atas. "Lurus, rumah paling ujung dekat pohon beringin gede," jawab si bapak itu. Suaranya datar banget, berat, dan kayak nggak ada intonasinya sama sekali. "Oh, nggih Pak, matur suwun," kata Mas Bayu yang langsung buru-buru tancap gas motornya lagi. Sesuai petunjuk bapak tadi, Mas Bayu akhirnya sampai di ujung jalan desa. Di sana berdiri sebuah rumah joglo kayu yang ukurannya paling besar di antara rumah lainnya. Tepat di samping rumah itu ada pohon beringin yang rimbun banget, dedaunan kering bertebaran di halamannya yang luas. Suasana di rumah itu sepi banget, beda sama area desa yang dia lewatin tadi. Mas Bayu memarkirkan motornya, sengaja lampunya nggak dimatiin biar tetap agak terang. Dia turun sambil bawa paketnya. Tok tok tok, "Permisi, paket." Belum sempat dia ngetuk pintu untuk yang kedua kali, pintu kayu tebal itu terbuka sendiri dengan lambat. Dari dalam rumah keluar seorang wanita paruh baya menggunakan kain kemben batik loak kuno, rambutnya disanggul rapi. "Ibu Rahayu?" tanya Mas Bayu masihin. Wanita itu cuma mengangguk pelan.
Ini ada paket COD Bu, totalnya Rp230.000, kata Mas Bayu sambil menyodorkan paket tersebut. Ibu Rahayu menerima paket itu, lalu merogoh sesuatu dari balik kemben batiknya. Dia mengeluarkan 3 lembar uang 100-an ribuan kuno, uang kertas emisi lama yang warnanya merah-merah pudar itu. Dia menyerahkan uang itu ke Mas Bayu. Ini kembaliannya 50.000 ya Bu, sebentar saya ambil dulu di dompet. Tapi Ibu Rahayu tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Boten usah, ambil aja kembaliannya buat sampean. Tapi setelah ini tolong segera pergi dari sini. Jangan menengok ke arah belakang. Bisik wanita itu dengan suara yang sangat lirih. Mas Bayu nggak mikir panjang lagi. Pikirnya dapat uang tip 50.000 bonus besar buat dia saat itu. Dia langsung balik badan, naik ke motornya, terus buru-buru mutar balik arah jalan pulang. Mengikuti saran si ibu tadi, Mas Bayu bener-bener fokus ngeliatin jalan di depan. Dia nggak berani melirik kaca spion atau menengok ke arah kiri dan kanan rumah warga lagi. Dia cuma pengen cepet-cepet keluar dari desa aneh itu. Begitu motor Mas Bayu berhasil melewati gapura batu bata merah pembatas desa tadi, tiba-tiba handphonenya yang ada di stang langsung bergetar kencang. Ratusan notifikasi WhatsApp masuk bertubi-tubi. Sinyalnya langsung penuh lagi 4G. Mas Bayu langsung ngerem mendadak. Dia kaget kok tiba-tiba sinyalnya langsung bagus banget. Karena penasaran dan ngerasa udah aman karena udah keluar dari kawasan desa, dia memberanikan diri buat menengok ke belakang ke arah gapura tadi. Pas dia nengok ke belakang, jalanan tanah rata, deretan rumah joglo, obor minyak tanah, dan keramaian warga desa yang dia lihat baru saja hilang total. Gak ada rumah di situ, gak ada gapura batu bata merah. Yang ada di belakang dia cuma jalanan makadam rusak yang buntu, dipenuhi semak belukar berduri yang tingginya sepinggang orang dewasa, dan hamparan hutan jati yang gelap gulita. Mas Bayu langsung gemeteran parah sampai gak sengaja ngejatuhin motor metiknya. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, dia langsung mendirikan motornya, tancap gas sekencang-kencangnya tanpa memperdulikan jalanan yang rusak. Sampai akhirnya dia nemu jalan raya besar dan langsung berhenti di sebuah pom bensin yang terang benderang. Di pom bensin itu Mas Bayu duduk diam di lantai minimarket saking syoknya. Dia buru-buru ngebuka dompetnya buat ngecek uang tunai COD yang dikasih sama Ibu Rahayu tadi. Pas dia buka dompet, tebak apa yang dia lihat? 3 lembar uang 100-an ribuan tadi udah nggak ada. Yang ada di dalam dompetnya hanyalah 3 lembar daun Kamboja layu yang sudah mengering. Singkat cerita, besok paginya Mas Bayu langsung cerita ke pihak kantor ekspedisinya. Ternyata setelah ditelusuri lewat sesepuh daerah sana, daerah yang didatangi Mas Bayu itu dulunya emang sebuah dusun subur bernama Desa Kerabat. Tapi pada tahun 1970-an desa itu habis rata tanah akibat bencana longsor besar dari lereng gunung, dan seluruh warganya termasuk seorang wanita kaya bernama Ibu Rahayu meninggal tertimbun dan jasadnya nggak pernah ditemukan sampai sekarang. Gila ya guys, Mas Bayu malam itu ternyata nggak sengaja mengantarkan paket melintasi dimensi waktu ke desa yang sudah hilang puluhan tahun lalu. Beruntung banget Mas Bayu nurutin omongan sosok Ibu Rahayu buat nggak nengok ke belakang pas jalan pulang. Kalau dia ngelanggar aturan itu, bisa jadi Mas Bayu nggak akan pernah kembali ke dunia kita dan terjebak selamanya jadi warga desa hilang itu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa buat klik tombol like-nya juga
Aku pamit undur diri, sampai ketemu di video menyeramkan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.